Dan sementara itu Arsenal yang berada di puncak klasemen berhasil melanjutkan tren 7 kemenangan beruntun setelah berhasil menaklukkan Leeds United di Emirates Stadium. Tampil dengan skor terbaiknya, Arsenal berhasil menang telak dengan skor 4-1. Chelsea yang menjamu Aston Villa di Stamford Bridge gagal meraih kemenangan setelah kalah dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Chelsea berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Mojibadi jangan kemana-mana karena masih banyak lagi pertandingan seru yang akan kita bahas setelah ini. Tetaplah di Premier League Weekly Review. Mojibadi, Anda masih di Premier League Weekly Review bersama saya Verta Arlensa. Perebutan tempat untuk menembus Liga Champions semakin sengit. Manchester United yang bertandang ke markas Newcastle di St. James Park harus pulang dengan tangan hampa setelah ditaklukkan Newcastle dengan skor 2-0. Kejar-mengejar angka terjadi di laga yang mempertemukan antara Brighton melawan Brentford di Amex Stadium. Brentford yang sudah unggul 3 kali harus rela berbagi poin setelah Brighton memaksa laga berakhir dengan kedudukan yang sama, kuat 3-3. Dan sementara itu Bournemouth berhasil mencatatkan 2 kemenangan kandang beruntun setelah menjamu Fulham di Vitality Stadium. Sempat tertinggal 1 gol, Bournemouth berhasil membalikkan kedudukan dan menang dengan skor 2-1. Mojibadi jangan kemana-mana dulu karena masih banyak lagi pertandingan yang akan kita bahas setelah yang satu ini. Tetaplah di Premier League Weekly Review. Terima kasih Mojibadi, Anda masih bersama saya Verta Arlensa di Premier League Weekly Review. Crystal Palace berhasil mencatatkan kemenangan perdana di tahun 2023 di tangan manajer baru mereka, Roy Hodgson. Sempat tertinggal 1 gol, Crystal Palace berbalik unggul dan mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Duel tim papan tengah antara Nottingham Forest melawan Wolves berlangsung sengit. Saling jual beli serangan, Nottingham yang membuka keunggulan terlebih dahulu harus rela berbagi poin setelah Wolves berhasil mencetak gol untuk mengakhiri laga dengan skor 1-1. West Ham dan Southampton yang tengah berjuang lolos dari zona degradasi bertemu dalam lanjutan pekan ke-29. Bertindak sebagai tuan rumah, West Ham berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Hasil ini membuat West Ham sementara menjauh dari zona degradasi. Mojibadi jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan melihat update klasemen Team of the Week pekan ke-29 dan top skor sementara Premier League Weekly Review. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya Verta Arlensa di Premier League Weekly Review. Mojibadi, kita tadi sudah melihat semua highlight pertandingan dari Premier League pekan ke-29 ini. Dan sekarang mari kita lihat recap match result-nya. Dan untuk klasemen sementara sampai pekan ke-29 ini, Arsenal masih berada di peringkat pertama disusul dengan Manchester City dengan selisih 8 poin saja. Dan Newcastle yang berada di urutan ketiga dengan total 50 poin. Kemudian di posisi ketiga terbawah, Everton turun ke peringkat ke-18 dengan raihan 26 poin. Bersama dengan Leicester City di urutan ke-19 dan Southampton di dasar klasemen dengan raihan 23 poin. Kalau tadi kita melihat sudah bahas hasil pertandingan dan update klasemen di pekan ke-29, sekarang kita mau lihat apa aja dan siapa saja pemain yang masuk ke Team of the Week di minggu ini.
Di posisi penjaga gawang ada Martinez dari Aston Villa. Di posisi pemain bertahan ada 4 nama yaitu Aguerd dari West Ham, Burn dan Fabian Schär dari Newcastle, dan Ben White dari Arsenal. Posisi midfielder ada Kevin De Bruyne dan Jack Grealish dari Manchester City. McGinn dari Aston Villa. 3 penyerang Team of the Week minggu ini diisi oleh Gabriel Jesus dari Arsenal, Ivan Toney dari Brentford, dan Wilson dari Newcastle United. Untuk Manager of the Week pekan ini ada Eddie Howe dari Newcastle. Mojibadi, berikut adalah update daftar top skor sementara di Premier League sampai dengan pekan ke-29. Di posisi pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan 28 golnya, disusul oleh Harry Kane dari Spurs dengan 20 gol, Ivan Toney dari Brentford dengan 17 gol, Marcus Rashford dari Manchester United dengan 14 gol, Gabriel Martinelli dari Arsenal dengan koleksi 13 gol. Mojibadi, jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan melihat gol-gol terbaik di pekan ke-29 kemarin. Tetaplah di Premier League Weekly Review. Mojibadi, Anda masih bersama saya Vertalinsa di Premier League Weekly Review. Premier League selalu menyajikan aksi-aksi terbaiknya di setiap pertandingan. Berikut telah kita rangkum khusus untuk Anda gol-gol terbaik dari pekan ke-29 Premier League. Premier League tidak hanya menyajikan gol-gol terbaik di setiap pertandingannya. Berikut telah kita rangkum penyelamatan terbaik dari penjaga gawang di pekan ke-29 Premier League. 1 jam sudah saya menemani Mojibadi di Premier League Weekly Review pekan ke-29 ini. Saksikan berbagai keseruan tayangan olahraga dan juga hiburan di setiap harinya di Moji. Temukan juga jadwal tayangnya di Instagram @moji.social. Sampai ketemu di Premier League Weekly Review selanjutnya. Moji.